Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali ya di kuliah pengantar sistem spasial. Kali ini kita masuk ke modul baru yaitu teknologi geospasial dan perkembangannya. Seperti sudah kita sampaikan sebelumnya ya, jadi kalau ilmu geospasial ini aktivitasnya dimulai dari measurements, pengukuran ya, kemudian ke tahapan visualisasi dan pemetaan, kemudian sesudah itu ke tahap analisis dan pemodelan, kemudian perencanaan dan desain, kemudian pengambilan keputusan dan action ya. Dan ini kemudian data dan informasi geospasial yang dihasilkan akan mendukung berbagai aktivitas ya terkait pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Nah, kalau kita lihat teknologi geospasial nanti memang saat ini beragam teknologi geospasial ya. Banyak dimanfaatkan untuk tahapan akuisisi dan pengukuran ya, pengumpulan data, kemudian tahapan visualisasi dan pemetaan, dan tahapan analisis dan pemodelan ya. Ini tahapan-tahapan yang utama ya, di mana teknologi geospasial itu perannya sangat signifikan ya. Dan nanti kita lihat juga bahwa di era teknologi industri 4.0 nantinya geospasial 4.0 ini memang banyak banyak dibantu oleh teknologi industri 4.0 ini ya. Nanti kita lihatlah ya secara pelan-pelan ya. Nah, ada 4 teknologi utama geospasial ya saat ini. Yang pertama kita bisa namakan sistem teknologi penentuan posisi ya. Ini mulai dari teknologi-teknologi penentuan posisi berbasiskan satelit ya, seperti GNSS dan RNSS, atau juga teknologi penentuan posisi yang sifatnya terestrial ya, misalnya menggunakan total station. Dan saat ini yang banyak berkembang juga yaitu untuk penentuan posisi di dalam ruangan ya, atau indoor positioning. Nah, ini satu keluarga teknologi utama geospasial ya, yang banyak digunakan. Nah, yang kedua adalah teknologi pengamatan bumi, Earth Observation ya. Dalam hal ini tentunya yang paling banyak saat ini misalnya berbasiskan satelit Indraja, remote sensing ya, dan kemudian juga fotogrametri. Nah, fotogrametri di sini bisa dari fixed wing airplane ya, bisa juga dari UAV, dan saat ini yang paling banyak tentunya dari drone ya. Fotogrametri berbasiskan drone ya, di samping fotogrametri berbasiskan UAV dan fixed wing ya. Nah, kemudian teknologi yang ketiga kita bisa namakan sistem teknologi pemindaian atau scanning ya. Scanning ini bisa dari satelit, dari pesawat, dari drone maupun dari peralatan yang berdiri di permukaan bumi ya, terrestrial laser scanning ya. Ini juga termasuk teknologi utama geospasial saat ini ya. Dan yang keempat tentunya ya ini sistem teknologi untuk pengelolaan dan analisa informasi spasial ya. Contohnya ya GIS, BIM ya, dalam berbagai modanya ya, apakah desktop, web GIS, mobile GIS ya. Jadi ini adalah 4 sistem teknologi utama geospasial yang saat ini banyak digunakan ya dalam berbagai aplikasi geospasial ya. Dan nanti kita lihat
di dalam teknologi-teknologi utama ini tentunya memang banyak kembangannya ya. Banyak sistem-sistem, sub-sub-sistem ya, yang semakin lama semakin canggih dan banyak berkolaborasi dengan teknologi-teknologi industri 4.0 ya. Sebelumnya kita lihat 4 kategori sistem teknologi yang umum digunakan di bidang geospasial saat ini ya. Seperti sudah kita sampaikan bahwa tergantung nantinya tahapan daripada aktivitas geospasial, nanti kita lihat di setiap tahapan sendiri itu banyak sistem-sistem teknologi yang turunan daripada keluarga sistem teknologi utama tersebut yang digunakan ya. Ini sebagai contoh misalnya ya, ini dalam tahapan akuisisi data geospasial ya. Dalam tahapan measurements kita lihat dalam hal ini banyak teknologi yang terlibat ya. Jadi kalau kita lihat tentunya dalam akuisisi data, data-data geospasial itu ada yang berupa koordinat ya, kemudian ketinggian, kedalaman laut, citra satelit, foto udara, point clouds ya, citra bawah tanah, citra dasar laut atau lokasi ya, location data ya. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail, maka ini saya meminjam dari publikasi Geospatial Strategy for New India ya. Banyak ragam teknologi yang bisa digunakan ya. Contohnya dalam konteks pengamatan bumi, kalau dari luar angkasa tentunya kita menggunakan penginderaan jauh dari satelit ya, satellite remote sensing ya. Di sini bisa synthetic aperture radar satellite, bisa optical satellite, bisa video satellite ya. Jadi data-datanya nanti bisa data-data radar, optis, dan juga berupa video ya, image ya. Kemudian dari udara, yaitu fotogrametri, kita bisa menggunakan fixed wing ya, pesawat, bisa menggunakan UAV, ada yang menggunakan balon ya, balon udara ya. Dan ada juga yang menggunakan tentunya nanti kamera dari UAV dan drone ya, dan juga menggunakan lidar ya, menggunakan istilahnya airborne lidar ya. Kemudian bisa juga peralatannya itu berdiri di permukaan bumi ya, bisa yang sifatnya statik atau mobile dibawa mobil ya, atau bahkan dibawa oleh orang handheld ya. Sekarang ini kan ada juga yang laser scanning yang bisa dari handphone dan segala macam ya, bisa pakai handheld ya. Kemudian bisa menggunakan lidar, scanner ya, total station, mapper, geotaggers ya. Jadi sifatnya ini yang survei-survei terestris lah ya. Kalau ini fotogrametri, ini yang dari satelit ya, remote sensing satellite ya. Tapi kita juga bisa Earth observation ini juga ke dalam bumi ya, ke bawah bumi ya. Kita bisa menggunakan GPR ya, ground penetrating radar ya, misalnya untuk mencari kabel-kabel di bawah tanah ya, pipa-pipa bawah tanah ya. Dan kita juga bisa menggunakan locator ya, untuk menentukan apakah ada logam di bawah tanah dan seterusnya. Dan kemudian juga di bawah air ya, misalnya survei-survei hidrografi, survei oceanografi ya, menggunakan beragam teknologi ya di sini ya. Misalnya menggunakan echosonder ya, menggunakan sonar atau kamera bawah laut ya, atau bahkan bathymetric lidar ya. Jadi ini
hanya menggambarkan bahwa kembangan dari teknologi dalam konteks akuisisi data itu yang banyak sekali ya. Kemudian juga kalau terkait dengan positioning, navigation, itu kita tahulah sekarang nih banyak satelit-satelit Global Navigation Satellite System ya, GNSS ya, atau menggunakan yang sifatnya Regional Navigation Satellite System, atau yang menggunakan sistem-sistem augmented lah ya, misalnya SBAS, GBAS ya. Dan kemudian juga yang berbasiskan permukaan bumi ya sekarang banyak sekali ya, RTK Network, kemudian Precise Point Positioning Network atau Real Time PPP Networks, macam-macam ya. Jadi untuk positioning dan navigasi juga banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang ya. Apalagi dibantu atau bersinergi dengan teknologi industri 4.0 ya. Kemudian juga untuk keperluan penentuan posisi navigasi dalam ruang juga kita lihat ini ada short range radio technology ya, bisa pakai magnetic positioning, RFID juga bisa, ada indoor lidar scanner ya, Bluetooth beacon, Wi-Fi, cellular signal, sistem kamera, SLAM dan segala macam kita bisa gunakan lah ya. Ini topik besar sendiri ya, indoor positioning dan navigasi ini ya. Mungkin nanti di lain kesempatan lah ya kita bisa elaborasi. Tapi untuk kuliah kali ini mungkin kuliah pengantar ya, sistem spasial. Asal kalian tahu saja bahwa teknologi akuisisi data itu sangat beragam ya. Dan ada juga sumber-sumber data lain untuk data lokasi ya. Sebenarnya dari data transaksi digital orang ya, di GoFood, di Gojek atau di mana saja lah ya. Itu lokasinya itu bisa terdeteksi ya. Sekarang ini kan zamannya apa ya, Internet of Things ya, Artificial Intelligence ya, connected devices dan sensor data itu semakin beragam ya. Jadi lokasi orang, lokasi kejadian, transaksi dan segala macam bisa mudah sekali terlacak ya. Dari bisnis dan data bisnis dan aktivitas kita sehari-hari kita juga tahu ya. Kemudian juga data-data sensus kependudukan sekarang ini semuanya berbasiskan lokasi lah ya. Bisa menggunakan GPS, navigation, positioning system dan macam-macam ya. Dan juga crowdsource data sekarang dengan ada media sosial, Facebook dan segala macam ini, itu secara tidak langsung itu sebenarnya lokasi pengguna itu terrecord ya. Cuma sebagai pengguna user kadang-kadang kita tidak tahu ya. Tapi bagi provider sistem dia merecord ya. Karena di mana ada data sebenarnya lokasinya itu sebenarnya terrecord juga saat ini ya. Dengan teknologi industri 4.0 ya. Jadi ini hanya menggambarkan saja bahwa dalam konteks akuisisi data saja banyak sekali teknologi yang terlibat ya. Nah, kemudian di samping itu di dalam dunia geodesi itu ada teknologi-teknologi geospasial yang berakurasi tinggi ya. Jadi ini biasanya untuk keperluan sains ya, keperluan keilmuan ya, dan untuk pengamatan jangka panjang dari fenomena-fenomena geodetik ya, dan fenomena kebumian. Nah, yang paling terkenal saat ini yang namanya Global Geodetic Observing System ya, GGOS. Kalian bisa melihat di situs ini. Dan insya Allah kalian juga akan dapat di semester depan ya, di dalam kuliah geodesi satelit ya, ininya ya. Nah, nanti kalian perlu tahu bahwa GGOS ini punya level ya, level-level ada 5 level ya. Level pertama itu dari teknologi yang berbasiskan stasiun-stasiun di permukaan bumi.
Kemudian level 2 berbasiskan pada teknologi low Earth orbit ya. Nah, di sini ada satelit gravimetri, ada altimetri, ada satelit laser ranging ya. Kemudian level ketiga ini yang terkait dengan medium Earth orbit ya, atau geostationary Earth orbit. Di sini GNSS dan segala macam ya. Kemudian level 4 itu terkait bulan, planet ya. Kalau dalam geodesi satelit ada sistem pengamatan lunar laser ranging ya. Nanti saudara lihat di kuliah geodesi satelit ya di semester depan. Kemudian level 5 ada yang ini terkait objek yang paling jauh dari bumi untuk pengamatan yaitu quasar ya. Ini kita pakai biasanya di teknik VLBI ya, Very Long Baseline Interferometry. Dan memang teknologi-teknologi geospasial berakurasi tinggi ini umumnya digunakan untuk penentuan dan pemeliharaan kerangka referensi geodetik global ya. Kemudian untuk penentuan bidang gaya berat bumi dan penentuan rotasi dan orientasi bumi dalam ruang ya. Jadi memang banyak yang arahnya ke arah-arah sains ya, arah ilmiah. Di sini contoh yang banyak digunakan ya, teknologi-teknologinya. Tapi nanti kita lihat lah ya di kuliah geodesi satelit ya, yang lebih detail ya. Rekan-rekan mahasiswa, salah satu teknologi geospasial yang banyak digunakan saat ini adalah satelit navigasi Global Navigation Satellite System ya. Kalian insya Allah semester depan akan dapat kuliah geodesi satelit dan kemudian sesudahnya semester berikutnya tentang survei GNSS ya. Jadi di kedua mata kuliah ini kalian nanti bisa tahu lebih detail lah ya tentang satelit navigasi GNSS ini. Saat ini GNSS terdiri atas 4 sistem satelit navigasi ya. Yang pertama GPS atau Global Positioning System. Ini yang lebih dahulu ya daripada semua sistem satelit GNSS yang lainnya. GPS ini dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat ya. Pertama diluncurkan GPS ini tahun 1978. Nah, kemudian 4 tahun berikutnya GLONASS yang dikelola oleh Rusia itu diluncurkan ya. Sesudah GLONASS kemudian Beidou, ini dikelola oleh pemerintah Cina, dan terakhir Galileo ya yang dikelola oleh Uni Eropa. Nah, saat ini memang 4 sistem satelit navigasi inilah yang dinamakan Global Navigation Satellite System ya, GNSS. Mungkin kalian mahasiswa ya di smartphone-nya pasti ada GPS-nya kan ya. Kemana-mana sebenarnya kita sudah menggunakan misalnya di Google Map ya, sudah menggunakan GPS ya untuk menentukan posisi ya. Nah, jadi ini teknologi geospasial berupa satelit navigasi GNSS ya, yang ini umum digunakan. Nah, kita lihat dan nanti kalian di kuliah semester depan juga dan semester berikutnya akan mempelajari lebih detail ya. Jadi saat ini sudah banyak alat penerima sinyal satelit GNSS yang beredar di pasaran ya. Mulai dari yang tipe sangat teliti, tipe geodetik, sampai yang biasa-biasa saja ya untuk navigasi yang ada di handphone kita. Contohnya itu receiver tipe navigasi ya. Ada yang sudah terintegrasi dengan jam, dengan macam-macam ya, dan digunakan untuk berbagai aplikasi lah ya. Dan saat ini sudah banyak beredar receiver alat penerima yang bisa menerima sinyal dari seluruh satelit GNSS ya.
namanya multi GNSS receiver ya. Terutama receiver-receiver tipe geodetik, dia bisa mengamati sinyal dari satelit GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas ya. Dan biasanya akan lebih teliti kalau kita bisa mengamati sebanyak mungkin sinyal dari sebanyak mungkin satelit GNSS ya. Dan kalau kita lihat satelit navigasi GNSS ini tidak hanya memberikan informasi tentang posisi ya, tapi sebenarnya bisa memberikan informasi tentang kecepatan dan waktu ya. Ini sebenarnya produk dasar yang bisa diberikan oleh satelit GNSS. Nah, kemudian derivatifnya cukup banyak ya. Misalnya dari kecepatan kita bisa dapat percepatan ya. Misalnya ini percepatan gaya berat atau percepatan wahana ya yang membawa receiver GNSS bisa diukur ya. Kalau percepatan bisa dihitung, maka frekuensi juga bisa ya. Di sini bisa juga parameter attitude ya, pitching, rolling, yawing ya, kalau dari wahana yang bergerak ya. Kita juga bisa menentukan nanti total electron content, water vapor content, parameter polar motion ya, pergerakan kutub, atau tinggi ortometrik, undulasi geoid, defleksi vertikal ya. Jadi nanti saudara melihat ini lebih banyak di kuliah survei GNSS ya. Tapi pada intinya teknologi geospasial GNSS ini punya spektrum aplikasi yang sangat luas ya. Sehingga memang banyak digunakan ya saat ini. Nah, berikutnya yang perlu kita lihat adalah teknologi geospasial Earth observation ya, pengamatan bumi. Nah, ini teknologi ini berbasiskan pengamatan baik dari satelit, misalnya satelit remote sensing ya, kemudian dari pesawat airborne ya, fotogrametri, bisa juga dari UAV dan dari drone ya. Saat ini drone yang sangat populer ya. Dan pengamatan bumi ini tentunya juga permukaan bawah laut ya. Ini juga dengan wahana laut ya. Nah, ini jadi teknologi geospasial yang sifatnya Earth observation ya, permukaan bumi maupun di bawah dasar laut ya. Nah, nanti saudara mungkin akan mempelajari teknologi ini di berbagai kuliah yang ada di prodi kita ya. Apakah kuliah fotogrametri, nanti kuliah remote sensing ya, atau kuliah hidrografi nanti ya, kalau untuk dasar laut ya, batimetri ya. Jadi akan ada sejumlah kuliah lah nanti ya, saudara akan menemui ini ya. Saat ini satellite remote sensing ya, pengamatan bumi dari satelit terus terang banyak sekali digunakan ya di dalam dunia geospasial. Produknya berupa citra-citra atau image satellite ya. Dan saat ini banyak sekali ya sistem satelit pengamatan bumi ya. Ada yang satelit remote sensing, ada yang untuk keperluan pengamatan cuaca ya, lautan, vegetasi di permukaan bumi, macam-macam ya. Nanti kalian ini akan banyak mempelajarinya di kuliah remote sensing ya, penginderaan jauh ya. Dan nanti ada yang namanya passive remote sensing, ada yang active remote sensing ya. Jadi memang nanti kalian akan banyak belajar di sana lah ya tentang pengamatan bumi ini ya. Jadi ini teknologi yang banyak digunakan ya di samping GNSS, satellite remote sensing saat ini banyak sekali dimanfaatkan ya. Karena keunggulannya ini dengan mengamati dari satelit, ya kita bisa mengamati wilayah yang cakupannya lebih luas ya, fenomena yang kita amati bisa lebih beragam ya, dan karena satelit ini mengorbit mengelilingi bumi, maka variasi temporal dari fenomena yang kita pelajari juga akan semakin bisa kita
ikuti ya, kita amati ya. Jadi ini teknologi geospasial yang juga banyak digunakan ya. Nah, yang biasa juga ini yang sifatnya klasikal, yaitu teknologi geospasial yang berupa teknologi survei terestris ya. Meskipun ini teknologi yang di dalam dunia survei pemetaan, geodesi, geomatika ini datangnya paling awal, tapi sampai sekarang ini banyak digunakan ya. Mungkin kalian mahasiswa kan sudah melakukan pengukuran poligon ya, menggunakan total station atau theodolit dan EDM ya, pengamatan sifat datar ya, menggunakan leveling ya, ukur jarak juga pakai disto ya. Jadi teknologi survei terestris ini terus tetap digunakan karena banyak aplikasi-aplikasi di darat yang memang tidak bisa ditangani dengan pengamatan satelit ya. Misalnya pengamatan-pengamatan di dalam terowongan ya, atau misalnya di dalam gedung ya, atau pengamatan-pengamatan di dunia survei pemetaan infrastruktur yang memerlukan ketelitian sangat detail dalam skala lokal ya. Nah itu memang paling efektif pakai survei terestris. Nah fitur umum yang sekarang ini berkembang ya di dalam teknologi survei terestris modern, umumnya semua peralatan survei terestris itu digital saat ini ya. Dan bahkan ada yang sifatnya robotik ya. Misalnya dia bisa bergerak sendiri, kita bisa atur ya si theodolitnya mengamati kemana dan segala macam ya. Bahkan bisa pakai remote ya. Kemudian reflectorless ya. Dulu kalau kita ngukur jarak pakai EDM biasanya kita perlu ada reflektor kan di ujungnya ya. Sekarang ini dengan teknologi baru tidak perlu ya reflectorless, jadi kita bisa nembak objek alam langsung dipantulkan, kita bisa dapat jarak ya. Mungkin kalian ini akan banyak dapat di kuliah pemetaan nanti ya, atau bahkan sebagian sudah dapat kan ya, sama ya semester ini ya. Nah ini teknologi survei terestris. Nah kemudian teknologi geospasial lainnya yaitu yang untuk pemetaan bawah permukaan ya. Nah, ini biasanya misalnya pakai GPR ya, Geopenetrating Radar ya, untuk keperluan pengamatan infrastruktur di bawah permukaan ya, misalnya jaringan kabel, jaringan pipa, air minum ya, dan lain-lain ya. Dan juga kalau di bawah dasar laut dan segala macam biasanya kita menggunakan seismic survey ya. Meskipun ini memang banyak juga digunakan oleh teman-teman di teknik geofisika ya. Kemudian ada cable pipe locator ya, juga ini juga bisa digunakan ya. Jadi sekali lagi ini teknologi geospasial yang sifatnya sebenarnya ini terestris, tapi dia mengamatinya ke bawah permukaan ya ininya. Selanjutnya teknologi geospasial yang juga menarik saat ini adalah laser scanning ya. Jadi kita bisa menembakkan laser ke secara simultan ya. Apalagi kemudian kalau dia bisa bergerak ya. Nah ini kita bisa melakukan istilahnya pemetaan 3 dimensi lah ya. Nah ini contohnya teknologi geospasial yang saat ini juga banyak digunakan yaitu terrestrial laser scanning ya. Jadi ini scanning itu pemindaian lah ya. Jadi biasanya peralatan TLS ini menembakkan laser ke jumlah laser yang banyak gitu ya. Dan kemudian sambil dia bergerak ya. Jadi bisa memindai jutaan sinar laser ya ke berbagai arah sehingga nanti kita bisa mengukur memberikan nilai XYZ dari titik-titik objek secara cepat ya.
Prinsipnya sebenarnya gampang ya, menembakkan laser kemudian dipantulkan, diterima kan, kita bisa tahu jaraknya ya. Tapi nanti dari berbagai sudut dan segala macam kita bisa menentukan koordinat ya, seperti ke muka lah ya. Dan nanti kita lihat juga yang dihasilkan ini namanya point clouds ya. Jadi sejumlah mungkin jutaan titik yang koordinat XYZ-nya diketahui ya. Jadi kadang-kadang disebut juga high density surveying ya. Misalnya ini contohnya, ini jembatan yang di-scan ya, kemudian kita bisa plot ya. Jadi ini hasil dari yang bisa diinikan ya, pantulan-pantulan laser dari objek ini ya. Kalau yang masuk tidak ada objeknya ya dia lolos ya, nggak dibalikkan ke peralatan, nggak terukur ya. Dan survei pemindaian ini bisa dilakukan secara terestris, bisa pakai drone juga nanti ya, atau UAV ya. Dan biasanya juga dilengkapi dengan foto digital ya, 360 derajat ya. Ini menarik ya, teknologi baru ya. Jadi kalau untuk pemetaan misalnya candi, gedung ya, di dalam ruangan juga ya, paling cepat ya kita scan aja pakai laser ya, bisa lebih cepat ya, daripada ngukur satu-satu ya, pakai theodolit, pakai disto dan segala macam ya. Jadi ini istilahnya high density surveying ya, survei berdensitas tinggi lah ya. Ini banyak digunakan saat ini juga ya. Dan kemudian ya kita bisa menggunakan airborne ya, airborne laser scanning ya. Ini juga sekarang banyak digunakan ya. Kadang-kadang disebut airborne lidar ya. Jadi biasanya nanti pemindai lasernya itu dibawa oleh pesawat, pesawatnya itu juga ditentukan posisinya dengan GPS. Kemudian dia juga membawa inertial measurement units ya untuk menentukan pitching, rolling, yawing pesawat ya. Dan nanti laser scannernya ini bisa menembakkan sejumlah laser ke sepanjang jalur pesawat. Jadi bayangkan kalau titik-titik merah ini diketahui koordinatnya ya. Karena koordinat laser ini bisa ditentukan juga dari koordinat GPS. Jadi laser scanner ini ketahuan XYZ-nya. Kemudian kita bisa menentukan dengan laser ini jaraknya ya. Kemudian kita nanti bisa menghitung ini ya, koordinat dari titik-titik yang merah ini, 3 dimensi ini ya. Dan kemudian pesawat bergerak kan ya. Jadi kita bisa seperti menyeken gitu ya. Sehingga ini efektif sebenarnya ya. Meskipun nanti ada kendala-kendala lah ya. Misalnya kalau air ya, biasanya kalau air kan reflektansi dari laser itu agak susah ya. Jadi memang nanti kalau apalagi kalau pepohonan, ada hutan, nah ini bagaimana ya, scattering dari laser sinyalnya itu kemana-mana. Ini menarik sebenarnya ya. Nanti kalian mungkin dapat di kuliah fotogrametri lah nanti ini ya. Tapi ini teknologi yang banyak digunakan untuk pemetaan juga ya, airborne laser scanning ini ya. Nah, berikutnya teknologi yang banyak digunakan ya tentunya GIS ya. Jadi GIS ini sistem berbasis komputer lah ya, untuk menyimpan, mengelola, memvisualisasikan, menganalisis, menafsirkan data geospasial ya. Saya pikir saat ini hampir semua pengolahan data geospasial atau manajemen data geospasial ini selalu berbasiskan sistem informasi geografis ya, atau GIS ya. Dan nanti kalian akan dapat, saya pikir ini di kuliah GIS nanti ya. Dan ini ada komponen-komponennya ya, dari perangkat keras, perangkat lunak, data, metode, dan yang menanganinya ya. Tapi nanti kalian dapat lebih detail di sana lah ya. Di sini
Saya hanya ingin menunjukkan bahwa GIS ini merupakan teknologi geospasial yang juga sangat penting saat ini ya. Jadi di samping GNSS, remote sensing, tadi earth observation ya, ada fotogrametri, ada laser scanning. Ini juga GIS teknologi yang banyak digunakan ya. Jadi kalian juga nanti ya harus excel lah ya dalam menggunakan GIS ya. Nah, yang kita harus catat juga saat ini di dalam era digital saat ini ya. Ini perkembangan teknologi yang dinamakan revolusi industri 4.0 juga sangat sangat cepat ya. Saat ini kan teknologi 4.0 misalnya Internet of Things ya, di mana-mana kita ada internet ya. Kemudian ada artificial intelligence ya. Kemudian ada cloud computing ya. Semua menggunakan cloud sekarang. Ada big data ya. Autonomous robotik ya. Macam-macam ya. Ini terus berkembang ya. Nanti kalian akan lihat teknologi geospasial pun nanti semacam bersinergi ya dengan teknologi 4.0 ini sehingga muncul geospasial 4.0 lah kita katakan ya, yang semakin lama semakin menarik gitu ya. Jadi ini blessing in disguise ya. Jadi memang kalau saya perhatikan sistem teknologi aplikasi geospasial itu akan semakin berkembang, semakin semarak dengan berkembangnya teknologi pendukungnya ya. Dalam hal ini teknologi 4.0 ya. Tapi ini topik besar ya. Mungkin nanti di lain kesempatan lah ya. Tapi intinya teknologi geospasial saat ini semakin banyak bersinergi atau dibantu ya dengan teknologi industri 4.0 ya. Dan kalau kita lihat ini dari Geospatial Media ya, saya pinjam. Jadi kita lihat memang kalau teknologi geospasial itu yang seperti tadi, yang besarnya itu pertama GNSS dan positioning ya. Positioning ini bisa terestri, bawah laut, bawah permukaan dan segala macam. Kemudian ada GIS, Spatial Analytics, ada pengamatan bumi ya, remote sensing, fotogrametri ya, dan lain-lainnya ya, dari menggunakan UAV, drone dan seterusnya. Kemudian ada scanning ya, apakah terrestrial laser scanning atau airborne ya, laser scanning ya. Dan kita lihat juga sekarang ini teknologi driversnya ini yang ikut memacu ya perkembangan ekosistem geospasial ini adalah teknologi 4.0 ya. Misalnya Internet of Things, artificial intelligence sekarang zamannya ya. Kemudian cloud ya, cloud computing, cloud storaging, macam-macam ya. Kita semua main di cloud sekarang ya karena volume data itu sudah begitu besar ya. Kemudian wireless broadband, big data analysis ya, dan lain-lain ya, misalnya blockchain dan macam-macam. Dan kita lihat juga fasilitatornya banyak sekarang ya, standar-standar di mana-mana, open data, kemudian sistem yang semakin terkoneksi ya, karena Internet of Things tadi ya. Prosesnya juga sekarang ini jadi bercampur ini ya, bisnis, engineering, otomasi ya, dan delivery platformnya juga banyak sekarang ya. Tidak hanya kita menggunakan web portal, apps ya, social media, enterprise bahkan ya. Kalau dulu kan mungkin kita terkungkung hanya dengan desktop, laptop gitu ya. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi 4.0 menjadi semakin saya katakan tuh semakin
semakin dunia geospasial ini sudah semakin flat ya. Dan yang terlibat itu bukan hanya pemerintah lagi ya. Kalau dulu itu secara konvensional itu kan geodesi, geomatik, geospasial itu sangat government centris ya. Tapi dengan perkembangan teknologi 4.0, perkembangan era digital, di mana teknologi geospasial, sistem data informasi geospasial itu blended ya dengan teknologi 4.0, maka yang ekosistem geospasial 4.0 itu tidak hanya pemerintah ya playersnya, tapi bahkan sekarang lebih banyak pihak swasta, bisnis, dan bahkan masyarakat ya. Ya kayak kita kalian ya menggunakan mungkin Grab, Gojek ya, GoFood, mungkin Tokopedia dan segala macam ya. Itu kan campur sudah ya, Google Map dan segala macam ya. Jadi memang geospatial value itu meningkat ya di dalam dunia ekonomi dan juga komunitas masyarakat ya. Jadi geospasial ini sudah semakin inklusif ya di dalam kehidupan ya. Tidak hanya sesuatu yang sifatnya sangat formalistik government dulunya ya. Dan kita lihat juga sekarang ini data informasi geospasial ini sudah bukan lagi dulu traditionally kita kan berupa peta gitu ya. Kemudian data, smart object. Sekarang ini sudah tidak cukup lagi visualisasi ya. Orang lari ke analytics ya. Dan dia masuk ke dalam relung-relung aplikasi kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu yang menariknya ya. Jadi ekosistem geospasial 4.0 ini menjadi semakin luas, semakin inklusif, semakin fluid ya, semakin datar, masuk kemana-mana ya. Dan ini nanti kalian baca sendiri ya. Jadi ada laporan dari United Nations ya, Expert Group in Geospatial Information Management (UNGGIM). Kalian bisa download ini ya. Jadi nanti kita lihat memang ekosistem geospasial 4.0 ini aktornya itu sudah semakin banyak ya. Pemainnya, playersnya itu ya. Ada warga negara, perusahaan, pemerintah, organisasi, masyarakat sipil, perangkat IoT, mesin cerdas, macam-macam ya. Nanti kalian baca ya. Jadi ekosistem geospasial ini menarik ya. Jadi bagi kalian mahasiswa dari program studi geodesi geomatik, jangan khawatir nanti ya. Insya Allah bidang kerja prodi-prodi terkait geospasial ya, geodesi, geomatik, geografi ya, atau sains data, data science ya, informatics ya, spatial informatics, itu akan semakin berkembang ya. Ini topik besar lah, nanti kalian baca-baca ya. Saya hanya mengenalkan saja. Ini juga ekosistem teknologi geospasial, nanti saudara lihat ini ya. Menarik ini ya. Jadi ini sudah blended antara geodesi, geomatik, geografi, data science ya, informatics ya, campur ya. Jadi ini semakin menarik nantinya ya. Jadi kalian saran saya sih nanti ya bisa saja kalian S1-nya geodesi geomatik, S2-nya bisa ke informatik ya, atau ke digital technology atau apalah ya. Karena dunia geospasial ini menjadi semakin digital juga ya ininya ya, walau alam ya. Dan nanti kita lihat memang teknologi 4.0 ini peranannya untuk geospasial ini hampir di semua tahapan ya. Ini saya pinjam dari publikasi yang bagus ini ya, Geospatial Strategy for New India.
Ini diterbitkan oleh Geospatial Media dan Komunikasi dari India. Kita bisa belajar banyak ini sebenarnya negara kita ya. India ini termasuk cepat lah ya mengadopsi geospasial 4.0 ya. Jadi kita lihat nanti di tahap akuisisi data sendiri sudah banyak lah ini ya peranan teknologi 4.0 ya. Dari mulai teknologi-teknologi yang umum kita kenal, teknologi geospasial ya. Kemudian blended di dalam Internet of Things, Internet of Biometry, Internet of Everything, Artificial Intelligence ya. Kemudian juga di penyimpanan data saat ini sudah teknologi 4.0 umumnya ya. Karena sekarang data itu sangat big ya, big data ya. Jadi memang perlu cloud technology, tapi juga bagaimana mengkompres data, menganalisis data, big data analisis ya, semua 4.0 ya. Kemudian kalau ke tahap analisis, value creation ini juga artificial intelligence yang banyak sekarang kan ya. Di mana-mana kan artificial intelligence ya. Atau kalian mahasiswa kan sering pakai chat GPT ya. Atau bahkan kita foto kita dan segala macam ya. Jadi artificial intelligence ini banyak potensi positifnya, cuma hati-hati ya, kalau disalahgunakan juga bisa punya dampak negatif ya. Dan juga nanti kita lihat dalam monetisasi geospasial ya. Jadi monetisasi ini apa ya istilahnya itu menguangkan lah data dan informasi geospasial ya. Membuat data dan informasi geospasial itu menghasilkan sesuatu, menghasilkan revenue lah ya. Nah, itu istilahnya monetisasi geospasial. Dan nanti kita lihat teknologi 4.0 itu banyak manfaatnya untuk proses monetisasi geospasial ya. Tapi ini sendiri pun juga topik besar ya. Nanti kalian ya semakin kalian belajar banyak ya di prodi geodesi geomatika, kalian akan semakin terbuka lah ya tentang geospasial 4.0 ini ya. Dan nanti kita lihat ini contoh saja, misalnya dengan geospasial 4.0 ini akuisisi data bisa lebih autonomous ya. Kemudian high definition surveying atau high density surveying juga bisa dilaksanakan ya. Peremajaan peta juga lebih mudah, pemetaan partisipatif lebih mudah ya. Pemetaan dalam ruang juga lebih memungkinkan ya. Kemudian analisis dan pemodelan dinamika spasial juga. Kemudian kita integrasi data spasial, data statistik, dan data lainnya seperti dalam kebijakan One Data Indonesia itu lebih mudah ya dilaksanakan dengan geospasial 4.0 ya. Kemudian analisis data, berbagi pakai data ya. Jadi memang teknologi industri 4.0 ini sangat membantu teknologi-teknologi geospasial yang saat ini ada ya. Jadi bagaimana mengawinkan ini yang sekarang menjadi menarik ya di dunia kita ya. Ini sendiri juga topik besar ini ya. Kita bisa bicara panjang lebar di sini ya. Tapi nanti kalian akan pelan-pelan belajar lah ya. Nah, kemudian ada yang namanya Society 5.0 ya. Ini sebenarnya konsep dari Jepang ya. Jadi mereka ingin mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik ya. Ini kan sebenarnya kalau ruang fisik 3 dimensi ya ini sebenarnya pemetaan 3 dimensi sebenarnya domain dari bidang ilmu kita juga ya. Tapi begitu masuk dunia maya, nah ini teknologi 4.0 mulai ya. Nah, bagaimana mengintegrasikan ini? Nah, itu geospasial 4.0 nanti akan sangat membantu lah ya. Ini perkembangan juga teknologi geospasial ya. Jadi teknologi geospasial ini tidak hanya saat ini itu
untuk menghasilkan data dan informasi geospasial untuk keperluan survei pemetaan dan segala macam ya. Tapi juga sekarang masuk ke dalam aplikasi-aplikasi yang sifatnya kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini jadi menarik nantinya ya. Tapi ini topik besar sendiri ya. Nanti kita atau kalian baca-baca sendiri lah ya. Di internet tuh banyak sekali ya. Kalian googling saja Society 5.0 itu banyak ya. Ini Jepang yang banyak menggunakan ya. Memang nanti saudara lihat nanti akan big data analisis, ada artificial intelligence ya, cloud computing dan segala macam ya. Dan ini sudah mulai sebenarnya ya. Tapi kita tidak sadari ya, sebenarnya ada komponen geospasial di sana ya. Ini juga istilah yang baru ini ya, digital twin ya. Sebenarnya digital twin ini kan apa ya, representasi virtual dari real world ya. Jadi sebenarnya seperti kita pemetaan, kita berusaha memetakan dunia nyata ya. Tapi memang di dalam digital twin ini tidak hanya physical object yang perlu direpresentasikan ya, tapi proses-proses, hubungan-hubungan, dan tingkah laku yang ada di sana ya. Tapi setidaknya teknologi geospasial itu membantu untuk menciptakan three-dimensional physical object mapping lah ya. Jadi pemetaan 3 dimensi dan segala macam. Nah ini bisa ya dengan teknologi geospasial. Kemudian untuk merepresentasikan proses hubungan, tingkah laku, kita bisa ada GIS berperan di sana ya. Meskipun nanti perlu kalau untuk yang sifatnya real time, virtual reality dan segala macam, nah itu masuk domain teknologi 4.0 ya. Tapi maksudnya saya ingin menekankan dalam realisasi digital twin sebenarnya ada komponen daripada teknologi geospasial ya. Tidak murni digital twin ini tidak murni domain ilmu informatik atau komputer dan segala macam ya. Sebenarnya geospasial pun bisa masuk ya. Jadi kalian nanti mungkin perlu berkolaborasi dengan teman-teman dari teknik informatika, informatik, yang model-model gitu ya. Jadi memang sekarang ini era kolaborasi ya, termasuk elaborasi keilmuan ya. Dan kita lihat nanti metaverse. Jadi setelah digital twin ada metaverse ya. Kalau digital twin kan lebih berorientasi pada objek ya terlebih dahulu ya. Kalau metaverse dia berorientasi langsung pada orang yang ada di dalam objek dalam ruang 3 dimensi tersebut ya. Jadi kalau kita lihat dulu itu di dalam dunia geodesi kan kita punya CAD ya, 2 dimensi. Kalau GIS mungkin bisa disebut 2,5 dimensi. Yang betul-betul 3 dimensi BIM ya, Building Information Model ya. Meskipun memang masih static deliverables ya. Nah, begitu kita masuk digital twin, sebenarnya kita main di 4 dimensi ya. Karena kita tidak hanya melihat merepresentasikan visual representasi dari 3 dimensi, ruang 3 dimensi ya. Tapi proses yang berlangsung di sana dan segala macam ini itu ya, berarti kita masuk komponen waktu ya, 4 dimensi. Begitu masuk metaverse, nah semua kegiatan orang, aktivitas juga harus masuk di sana ya. Jadi memang nanti geospasial itu peranannya ada di satu komponen dari 7 lapisan metaverse ya, yaitu di spatial computing lah kita ya. Nah, ini kita bisa berkontribusi di sana lah ya. Di sini bisa ada 3D engine ya, virtual reality, augmented reality ya, multitasking, geospatial mapping. Nah, ini masuk di sini ya.
Jadi teknologi geospasial ini akan juga berperan dalam realisasi digital twins dan metaverse ya. Nah ini sejumlah tren penting teknologi geospasial ya. Kalian nanti bisa baca sendiri ya bagaimana teknologi geospasial itu tren-trennya dari tahun ke tahun ya. Tapi kita lihat di sini memang di dalam tren-tren ini juga mau nggak mau peranan teknologi 4.0 sebenarnya embedded di sana ya. Karena dengan berkembangnya teknologi geospasial dan teknologi 4.0 dan kemudian orang berusaha terus mengintegrasikan, maka nanti kita lihat banyak aplikasi-aplikasi yang juga muncul ya. Misalnya di 2022 ini sejak di 2019 ya. Kemudian dari kita baca saja misalnya ini sensor yang semakin mengecil ya. Kemudian autonomous vehicle jelas ya nih UAV, drone ya. Kemudian Geo AI, Geospatial Artificial Intelligence juga berkembang ya. Kemudian smart city, drone. Kemudian GIS dan BIM juga semakin diintegrasikan, dikawinkan ya. Kalau BIM ini kan banyak digunakan teman-teman arsitek, biasanya untuk dalam ruang dan segala macam. Kalau GIS kan untuk oleh teman-teman geodesi, geografi, ya, geomatik, lebih ke di luar gedung ya. Tapi sekarang ini orang kan ingin tahu tidak hanya luar gedung sampai dalam gedungnya ya, makanya digabungkan ya. Kemudian pemetaan juga menjadi semacam pelayanan ya. Jadi lebih ke masyarakat, bisnis, swasta ya. Tidak really government owned ya. Kemudian juga data-data pengamatan bumi, citra satelit sekarang kan juga banyak sekali gratis dan segala macam ya. Dan ini mendrive dan saudara lihat nanti ya sampai 2022 ini ya digital twin, metaverse mulai masuk ya. Kemudian drone, lidar, kemudian juga laut mulai masuk ya. Jadi memang yang kita lihat dalam tren teknologi geospasial ini semakin lama itu semakin menarik sebenarnya ya. Dibantu dengan teknologi 4.0 yang juga semakin maju gitu ya. Artificial intelligence semakin maju, big data analysis, robotik, blockchain ya, cloud computing, macam-macam ya. Ini teknologi geospasial juga ketarik perkembangannya ya. Akibatnya aplikasi-aplikasinya juga semakin menarik ya. Jadi insya Allah kalian harus optimis lah ya. Jadi aplikasi geospasial ini semakin lama semakin semarak ya. Semakin bertumbuh kembang, semakin inklusif, masuk kemana-mana ya. Jadi insya Allah kalian tidak akan susah lah nyari kerja ya. Insya Allah ya. Nah ini sebagai biasa tugas ya. Ini tugas ke-7, waktunya 1 minggu. Coba saudara baca-baca lah ya dari internet dan segala macam tentang teknologi geospasial, teknologi 4.0 ya. Dan coba tulis ulang ya. Berbagai manfaat dari kolaborasi antara teknologi geospasial dan teknologi 4.0 ya. Jadi ini tugasnya. Ini terakhir ya. Sebagaimana biasa saya katakan, jangan lupa kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas ya, kerja mawas, kerja ikhlas ya. Insya Allah nanti kalian tambah lama akan tambah memahami aspek-aspek dari sistem spasial ya. Dan nanti juga menjadi bekal untuk kalian menghadapi kuliah-kuliah lainnya di Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika ya. Terima kasih, sampai jumpa di modul berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.